Kebudayaan dan cara hidup yang dimiliki oleh bangsa kita tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang dulu banyak dibangun oleh Indonesia. Ada puluhan kerajaan di masa lalu dengan corak dan kebudayaan masing-masing yang turut andil dalam pembangunan Nusantara kini. Mari kita duduk bersama dan dengarkan cerita bersejarah ini. Namun, jauh sebelum kedua agama tersebut masuk ke Indonesia, nenek moyang kita masih menganut kepercayaan animisme atau menyembah alam. Lokasi Indonesia yang strategis di jalur perdagangan antar negara membuatnya banyak didatangi para pedagang dari luar negeri. Lalu, bagaimana bisa Hindu-Buddha mampu masuk ke Nusantara? Ternyata ada beberapa teori yang menyatakan penyebab dari peristiwa itu. Yang pertama adalah teori Brahmana yang menyatakan proses ini dibawa oleh para kaum Brahmana atau kaum agamis yang sengaja diundang oleh para penguasa saat itu. Yang kedua adalah teori Ksatria yang menyatakan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kasta Ksatri yang disebabkan oleh pelarian para warga dari kasta tersebut ke Indonesia karena banyaknya peperangan di India. Yang ketiga adalah teori Vaishya, di mana proses ini dimulai dengan adanya hubungan dagang antara India dan Nusantara. Yang keempat adalah teori Sudra, beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Yang kelima adalah teori arus balik, di mana orang Nusantara yang penasaran dengan budaya India dan menetap di sana juga mempunyai andil dalam proses ini. Mulai terbentuklah kerajaan-kerajaan Buddha yang dimulai di abad ke-7. Pada masa itu, Sriwijaya yang merupakan kerajaan Buddha di Nusantara menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan ramai dikunjungi para peziarah dan tokoh-tokoh agama Buddha. Dalam politik, Sriwijaya disegani oleh negara-negara lain. Dalam perdagangan, Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda mengontrol jalur perdagangan antara dua pusat utama, yaitu India dan Cina. Peninggalan-peninggalan mereka pun masih ada sampai saat ini, yaitu Candi Muara Takus, Candi Borobudur, Candi Sewu, dan lain-lain. Setelah 7 abad kemudian, setelah kejayaan Sriwijaya, yakni pada abad ke-14, kerajaan Hindu Majapahit mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Hayamuruk dan Mahapati Gajah Mada. Pada masa ini juga terjadilah Sumpah Palapa yang dilontarkan oleh Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara dan berhasil hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan mereka pun masih bisa dilihat saat ini, yaitu diantaranya adalah Candi Tikus, Pendopo Agung, dan Candi Kedaton.
Setelah memasuki abad ke-10 sampai abad ke-12, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan ini, yaitu terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan-kerajaan besar, tidak ada pengadaran pemimpin sehingga tidak ada pemimpin pengganti yang setara dengan pendahulunya, munculnya perang saudara yang melemahkan kerajaan, adanya kemunduran ekonomi negara, serta tersiarnya agama Islam yang mendesak agama Hindu-Buddha. Setelah runtuhnya masa-masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dimulailah babak baru dominasi kerajaan Islam di Indonesia. Namun, jejak-jejak kejayaan mereka masih tersisa di abad ini, dan pengaruh mereka turut andil dalam membentuk Nusantara sebagai satu kesatuan yang kuat.